Selamat pagi semuanya. Tetap semangat. Baik, bertemu lagi dengan Ibu Rida Apriani. Nah, di sini Ibu harapkan semuanya seluruh siswa-siswi dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita semuanya bisa melaksanakan pembelajaran dengan sangat baik sekali. Nah, di sini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu materinya adalah pusat pertumbuhan. Nah, sebelum kita memulai materi pusat pertumbuhan, masih ingat kan materi kita yang lalu, yaitu mengenai materi konsep wilayah dan tata ruang. Nah, di sana dibahas bahwa wilayah itu terbagi atas dua, ya. Yang pertama adalah wilayah formal dan wilayah fungsional. Nah, materi kita sekarang adalah pusat pertumbuhan yang mempunyai tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah bahwa kita mampu dan diharapkan memahami pengertian dari pusat pertumbuhan. Yang kedua, diharapkan kita mampu menjelaskan teori-teori yang terdapat di dalam identifikasi wilayah. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi kita berikut ini. Yang pertama, pengertian pusat pertumbuhan. Pusat pertumbuhan adalah suatu wilayah yang perkembangannya sangat pesat sehingga mampu dijadikan sebagai pusat pembangunan untuk wilayah-wilayah di sekitarnya. Nah, berikut ini kita akan tampilkan video yang berhubungan dengan pembelajaran. Oke, dari video tersebut dapat kita jelaskan bahwa Jakarta merupakan salah satu contoh pusat pertumbuhan dan perekonomian yang sangat potensial di Indonesia. Kita masuki materi yang kedua, yaitu identifikasi pusat pertumbuhan. Nah, kepada seluruh siswa dan siswi, silahkan buka buku paket halaman 19 sampai dengan halaman 27. Identifikasi pusat pertumbuhan terbagi atas beberapa teori. Teori yang pertama adalah teori tempat sentral atau disebut dengan Central Place Theory. Teori ini dikemukakan oleh Chris Taylor yang di dalamnya berisikan bahwa lokasi strategis dapat melayani kebutuhan masyarakat. Dalam teori ini juga dikemukakan bahwa jangkauan atau disebut dengan ring dan ambang yang disebut dengan threshold. Jangkauan adalah jarak yang perlu ditempuh untuk mendapatkan barang kebutuhannya pada suatu waktu tertentu saja. Sedangkan ambang adalah jumlah minimal penduduk yang diperlukan untuk kelancaran dan keseimbangan suplai barang. Yang kedua adalah teori kutub pertumbuhan atau growth pole theory. Teori ini menyatakan bahwa pembangunan sebuah kota atau wilayah merupakan hasil proses dan tidak terjadi secara serentak, melainkan muncul di tempat-tempat tertentu dengan kecepatan dan intensitas yang berbeda. Berikutnya, yang ketiga, teori sektoral atau disebut dengan sektor teori. Teori ini dikemukakan oleh August Loos. Menurut teori ini, bahwa kelanjutan dari teori tempat sentral yang dikemukakan oleh Chris Taylor dengan menggunakan konsep yang sama, yaitu ambang dan jangkauan. Oke, selesai sudah materi kita hari ini. Nah, sebelum Ibu tutup materi pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menyimpulkan materi pelajaran kita. Kesimpulannya adalah bahwa pertama, pusat pertumbuhan adalah suatu wilayah
yang perkembangannya sangat pesat, sehingga mampu dijadikan sebagai pusat pembangunan bagi wilayah-wilayah di sekitarnya. Yang kedua, bahwa di dalam identifikasi pusat pertumbuhan terbagi atas 3 teori. Yang pertama adalah teori tempat sentral atau disebut dengan Central Place Theory. Yang kedua adalah teori kutub pertumbuhan atau disebut dengan Growth Theory. Dan yang ketiga adalah teori sektoral atau disebut dengan sektor teori. Baik, apabila ada siswa yang mungkin belum memahaminya, kita bisa kembali ke ruang Discord. Nah, di sana kita akan kembali membahasnya secara detail. Nah, sebelum Ibu menutup materi pembelajaran kita, Ibu sampaikan materi untuk minggu depan, yaitu materinya adalah tentang perencanaan tata ruang wilayah. Jadi silakan kepada seluruh siswa untuk membuka buku paket halaman 36 dan 37. Nah, kembali Ibu ingatkan, mari kita bersama-sama untuk tetap menjaga kesehatan. Sehingga dengan kita sehat, kita bisa melakukan segala macam aktivitas dengan baik. Tetap semangat.